apalagi fenomena ini kan bergerak terus gitu, sangat dinamis. Jiwa kita itu kan semakin bergerak cepat dan semakin lelah gitu, dan jiwa kita akan cenderung melemah. Dan di alam metaverse ini kan belum ada kesadaran metahuman gitu ya. Kita banyak sekali orang-orang yang ya masih menggunakan mind mentalnya atau psikologi, pikiran psikologinya. Kita udah sering banget ya belajar kalau kita menggunakan mental atau psikologi kita, itu kita akan sering time travel ya. Kayak we are often depressed about the past and anxious about the future gitu. Kita jarang banget pasti menemukan diri kita tuh bukannya enjoying the present, tapi malah pusing mikirin masa lalu atau masa depan gitu lah. Itu yang terjadi di metaverse. Apalagi di metaverse memang segala sesuatu bergerak dengan cepat. Karena kita menggunakan kita time travel, menggunakan pikiran kita, menggunakan daya imajinasi kita. Of course daya jiwa kita itu juga ikut gitu loh. Jiwa kita juga yang mengikuti pikiran kita. Jadinya kita tidak enjoy the present, gitu. Kita time travel dan apa yang seharusnya itu misalnya terjadi di tahun 2030 gitu ya. Sering banget kan manusia itu harusnya dia misalnya daftar kerja itu di tahun 2030, tapi anxious-nya udah dari sekarang gitu loh, gelisahnya itu dari sekarang gitu. Nah itulah yang membuat pikiran kita itu cepat lelah dan jiwa kita itu juga cepat aus gitu ya, cepat ya rapuh gitu karena capek. Jadi banyak sekali hal-hal yang harusnya terjadi itu masih di masa depan, tapi udah terjadi sekarang gitu, seakan-akan udah terjadi sekarang gitu. Nah kayak contohnya kayak benda aja gitu ya, benda yang misalnya expirednya masih tahun kapan, tapi misalnya kalau kita rawat gitu ya, kita rawat, kita jaga ya mungkin bisa bagus sampai tahun 2030. Tapi kalau semakin sering kita pakai, semakin sering kena panas, hujan gitu ya, kita pakai kemana-mana gitu ya, semakin cepat pergerakannya ya semakin cepat rusak gitu. Mungkin nggak akan nyampe tahun expirednya gitu, mungkin rusaknya udah dari sekarang. Nah itu kayak bagikan jiwa kita yang sering banget dari jiwa kita itu malah kita pergunakan untuk time travel yang nggak perlu gitu. Nah makanya ya di masa modern ini manusia itu pasti mudah stres gitu ya, mudah lelah ya, capek gitu karena pikiran kita itu tidak kita pergunakan untuk enjoying the present moment. Ketika mind kita itu time travel, jiwa manusia itu ikutan dengan pikiran kita time travel, ya alam semesta juga akan merespon. Kan ini ada hubungannya dengan energi dan vibrasi yang kita pancarkan, yang kita proyeksikan ke alam semesta. Alam semesta juga akan merespon energi kita, pikiran kita. Inilah dimana kita bilang bahwa umur dunia itu akan cepat berkurang karena manusia gitu ya, penghuni buminya itu dengan jiwa-jiwanya itu melakukan time travel ke masa depan gitu. Jadi semakin cepat bergeraknya suatu benda kan semakin cepat rusak. Jadi alam semesta pun merespon apa yang kita pikirkan, apa yang kita akses dengan daya jiwa kita itu, dan alam semesta pun ya akan berkurang umurnya. Nah, itulah kenapa kehidupan di metaverse itu ya cepat rusak gitu, karena cepat sekali bergeraknya. Dan isi dari kehidupan metaverse itu sendiri kan dimana manusia itu menciptakan versi digital dari kehidupan nyata. Itu mungkin masih sulit kita bayangkan gitu, masih sulit lah. Oleh karena itu kita membutuhkan kesadaran metahuman tadi, perlu kita terapkan lah, kita akses kesadaran metahuman kita karena itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengharmoniskan kita. Kehadiran metaverse ini ya, alam metaverse ini tentu tidak bisa kita sangkal gitu, kita tolak, kita nggak boleh denial juga karena yang namanya perkembangan zaman ya manusia pasti mengikuti. Nah yang harus kita pahami itu metaverse sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Jadi yang terpenting itu how we cope with it gitu loh, bagaimana kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya teknologi ini. Karena ya segala sesuatu itu pasti mempunyai dua sisi mata uang gitu ya, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Ketika kita bisa memanfaatkan dampak positifnya itu ya sebenarnya kita bisa melihat sangat banyak peluang yang bisa kita manfaatkan.
gitu. Apalagi metaverse itu kan disebut sebagai bentuk tercanggihnya virtual reality gitu. Kita bisa masuk ke alam yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah ya metaverse itu kan bisa dibilang ilusi ya. Ada 3 jenis maya, ada maya ilusi virtual, ilusi imajinasi, dan ilusi bayangan. Nah, apakah kita mau dasar kehidupan kita itu menjadi ilusi? Gitu. Dan apa sih yang akan terjadi ketika kita mengizinkan hal itu terjadi? Ya, of course, jiwa kita itu akan attached, gitu ya. Ini di kondisi dimana kita tidak ada kesadaran metahuman gitu, kita belum mengakses kesadaran metahuman. Ya, jiwa kita itu akan attached pada fenomena, pada objek pengalaman, gitu. Dan apalagi fenomena ini kan bergerak terus gitu, sangat dinamis. Jiwa kita itu akan semakin bergerak cepat dan semakin lelah gitu, dan jiwa kita akan cenderung melemah. Apalagi yang namanya fenomena itu kan come and go. Alam kesadaran metaverse itu bagaikan taman bermain tanpa batas gitu ya. Yang namanya internet gitu, dunia virtual itu kan memang nggak ada batasnya, nggak ada ruang, nggak ada waktu, ya memang nggak terbatas gitu. Nah, kita bisa bergerak bebas tanpa batas gitu. Kita melihat prediksi tahun 2030 akan seperti apa, atau kita mau melihat tahun 1980 seperti apa, itu kita bisa akan melihat di internet gitu. Itu bisa bergerak bebas tanpa batas, dan ada suatu pertemuan energi yang sangat aktif di dunia digital kita. Tapi infinity dalam metaverse, kan metaverse ini sering disebut seperti dunia yang infinity gitu, yang infinite. Itu artinya di saat kita hidup di alam fisik gitu ya, kan segala sesuatu yang dibatasi, ada ruang, ada waktu, itu kita dibatasi. Nah, sedangkan di metaverse itu ya tidak ada batas gitu, kita bisa teleportasi kemanapun yang kita mau. Nah, tapi metaverse ini terikat kausalitas. Nah, sedangkan metahuman itu manusia yang memiliki kesadaran hati. Nah, pikiran kita itu kan adalah pengondisian potensi yang tidak terbatas menjadi pengalaman yang terbatas gitu. Jadi memang ada sangat banyak potensi yang tidak terbatas di dunia ini, tapi apa yang kita alami itu ya terbatas gitu. Jadi apa yang kita alami adalah pengalaman dalam ruang dan waktu yang terbatas. Nah, tapi kalau metahuman ini itu dia sudah beyond time and space, sudah tidak menggunakan mental atau psychological mind lagi, udah beyond time and space, sudah tidak ada dualitas dan tidak terikat kausalitas. Maksudnya seperti the deepest level of the nature yang sudah kita pelajari minggu lalu, the deepest level of the nature, di level terdalamnya itu alam semesta itu selalu dalam keadaan baru gitu, secara terus-menerus diperbaharui. Itulah kesadaran metahuman tadi, selalu dalam kondisi baru. Sedangkan dalam metaverse, materi itu akan cepat rusak, seperti yang sudah kita bahas tadi. Dinamika yang terjadi sangat cepat di metaverse ini menyebabkan segala-galanya itu menjadi cepat rusak. Segala-galanya itu temporary, come and go gitu. Nah, itulah konsep dari metaverse dan metahuman, dan sekarang adalah bagaimana kita menyadari dan juga menerapkanlah pentingnya kesadaran metahuman sebagai satu-satunya hal yang bisa mengharmoniskan alam metaverse ini. Alam metaverse di mana alam metaverse ini menjadi suatu hal yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita sangkal gitu. Karena mau bagaimanapun juga, cepat atau lambat kita akan hidup di alam metaverse. Jadi itulah pentingnya kita memahami konsep metaverse yang lagi hangat banget ini diperbincangkan, dan cepat atau lambat kita akan mengalami dunia virtual ini, dan kita belajar pada hari ini untuk kita bisa memahami pentingnya metahuman untuk menyeimbangkan alam metaverse gitu. Jadi hari ini kita bahas tentang pengantarnya, udah seru banget nih ya pengantarnya doang, dan minggu depan kita akan lebih mendalami lagi tentang konsep metaverse ini gitu. Nah, sekian dari saya, semoga bisa dimengerti dan bisa sama-sama kita terapkan pengetahuannya menjadi pengetahuan yang transformatif dalam diri kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.